محمد سيد الأكوان والسكان هينادوا عليه بكل الحب والإحسان على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان والسكان هينادوا عليه بكل الحب والإحسان محمد سيد الأكوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Thumma amma ba'du. Sahabat Jakesma yang Allah cintai, alhamdulillah kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah. Kita bertemu lagi untuk episode yang kedua dengan kajian tazkiyah kitab As-Sibaq Nahwal Jinan, perlombaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jakesma yang Allah cintai, sama-sama kita sudah pahami bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang sedang melakukan perlombaan menuju Allah. Dan arena perlombaan itu adalah dunia yang sedang saat ini kita nikmati dan kita rasakan. Finishnya adalah saat masing-masing kita didatangi oleh maut yang Allah telah tetapkan bagi setiap jiwa yang bernyawa. Karenanya, sahabat Kisma yang Allah cintai, tidak ada alasan lain kecuali kita mesti berpacu dengan perlombaan ini. Di mana Allah Azza wa Jalla telah mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah pada kenikmatan surga, pada ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala, setiap kita bergegas untuk berlomba pada hal tersebut. Mengapa? Sebab Allah Azza wa Jalla, surga, ridho dan cintanya adalah yang kenikmatan yang hakiki, adapun selainnya adalah temporal semata. Sahabat Kisma yang Allah cintai, pada episode yang lalu juga kita sudah telah jelaskan tentang makna dari perlombaan ini, begitu juga hukum dari perlombaan menuju surga Allah ini, yang beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran menegaskan betapa tidak tepatnya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk tidak berpacu dalam perlombaan menuju hadiah Allah yang terbesar, yaitu surga ini. Dan begitu juga kita jelaskan apa hadiah yang mereka akan dapatkan bagi kita yang masuk dalam perlombaan ini. Adalah salah satunya ia akan mendapatkan masuk surga bighairi hisab, tanpa ada hisab sedikit pun. Dan yang berikutnya dia akan masuk surga tetapi dengan dihisab dengan hisab yang ringan. Sahabat Jakesma yang dirahmati Allah, seringan dengan hisabnya tetap dia menjadi sebuah bisa dibilang tekanan yang luar biasa yang akan kita dapatkan ketika kita dihisab oleh Allah SWT dengan hisab yang ringan. Mengapa tidak? Sebab Allah Azza wa Jalla akan membuka seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini, anggota tubuh kita dan lain sebagainya. Allah perlihatkan pada jam sekian, pada tanggal sekian, pada hari sekian, dimanapun. Ketika Allah membuka aib kita tersebut, sudah dipastikan kita yang di dunia ini saja ketika dibuka akan merasakan tekanan yang luar biasa, malu yang luar biasa. Apatah lagi jika Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, Al-Alimul Khabir, yang Maha mengetahui apa yang disimpan oleh seorang hamba, bahkan dalam hatinya pun. Ketika dibuka aib yang kita miliki, sungguh itu merupakan sebuah, bisa dibilang adalah sebuah siksaan yang berat yang Allah berikan kepada kita. Maka karenanya kita meminta kepada Allah, berharap agar kita termasuk orang-orang yang akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab.
kita tidak masuk pada orang-orang yang dihisab meskipun ringan. Masyarul muslimin, sahabat Ekisma yang dirahmati Allah, setelah pembahasan itu kita akan masuk pada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam menjadi peserta perlombaan menuju surga Allah Azza wa Jalla ini. Dan ini penting bagi kita agar kita memiliki kesiapan. Sebagaimana kalau ada orang yang melakukan perlombaan, tentunya ada training, tentunya ada warming up, ada pemanasan beberapa waktu yang dimaksudkan agar dia ketika masuk dalam perlombaan itu mampu menyelesaikan perlombaan, tidak terjadi hal-hal tertentu yang ada pada dirinya. Sahabat Ekisma yang Allah cintai, ada 4 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan waktumu. Dan yang kedua, mesti kita tahu bahwa dalam perlombaan ini adalah perlombaan menggunakan hati. As-sayru sayrul qalb. Perjalanan atau memasuki perlombaan ini adalah menggunakan hati. Kemudian yang ketiga, bahwa kita mesti pahami dalam perlombaan ini, abwabul khairi maftuha. Seluruh pintu kebaikan Allah buka kepada kita. Dan adapun yang terakhir adalah la takun sya'baniyan au zulhijjah au ghairiha. Jangan pernah kita menjadi hamba-hamba yang hanya fokus pada Sya'ban atau Ramadan, atau pada Ramadan atau pada Zulhijjah, hari-hari besar di mana kaum muslimin terlihat begitu antusias untuk melakukan kebaikan. 4 hal ini akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Sahabat Ekisma yang dirahmati Allah, pertama yang kita perhatikan adalah itbit sa'atak. Tentukan, atur waktumu dalam perjalanan, dalam perlombaan menuju surga Allah ini. Agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran sebab ketidakfahaman mereka, sebab ketertinggalan mereka, sebab kelalaian mereka terhadap waktu yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, Allah katakan, yauma ya'tihimul azab fayaqul alladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Orang-orang saat menyaksikan azab Allah SWT datang kepada mereka, lalu mereka mengatakan, Rabbana akhirna, ya Allah, tidakkah engkau menangguhkan sedikit ajal kami. Nujibu da'wataka wa nattabi'ur rusul, sehingga kami akan mengijabahi, memenuhi panggilanmu. Panggilan salat, panggilan zikir, panggilan kebaikan lain yang sebagainya. Wa nattabi'ur rusul, dan kami pasti akan mengikuti para rasul utusan-utusanmu. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ini menegaskan betapa setiap waktu, setiap menit yang kita lalui, betapa berharga bagi kita dalam menentukan tempat kita, derajat kita dalam perlombaan ini, yaitu perlombaan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan oleh Muhammad Iqbal, salah seorang mujahid, dia juga seorang syair, seorang syair. Beliau menegaskan ada satu cerita di mana ada salah seorang yang tersesat di jalan. Lalu kemudian binatang tunggangannya kemudian hilang. Dalam perjalanannya menggunakan kakinya setelah binatang tunggangannya hilang, dia kemudian melihat ada segerombolan orang yang berjalan dan terlihat darinya dari kejauhan. Dan kemudian muncul pada hatinya bahwa saat ini dia akan selamat sebab ada orang yang akan bisa untuk mengangkutnya bersamanya, dan paling tidak dia bisa mendapatkan sedikit air dan makanan yang kemudian akan mengembalikan kekuatannya. Namun sahabat Ekisma yang dirahmati Allah, saat dia berlari untuk menuju orang tersebut, kakinya terkilir, terinjak batu yang begitu tajam, hingga kemudian beberapa batu tajam itu atau duri itu kemudian mengenai kakinya. Lalu sejenak ia mengalihkan pandangannya dari orang-orang yang tadi, segerombolan tadi, menuju kakinya yang sedang terluka,
dikarenakan batu dan duri tersebut. Saat ia mengalihkan pandangan ke kakinya dan mengeluarkan duri satu persatu, setelah mengembalikan pandangan ke orang-orang segerombolan tadi, tidak lagi mendapatkannya. Maka saat itulah ia mendapatkan kesengsaraan. Ia menyesal mengapa tadi ia tidak terus mengejar dan memanggil segerombolan tadi, tapi justru karena duri atau batu tajam itu mengenai kakinya, dan sebentar ia mengalahkan pandangan. Sahabat Yakismen dirahmati Allah, beliau pengarang buku ini mengatakan, "Fanzur ya akhi ilal waqt alladhi sarrafahu sahibul qissah." Coba lihatlah sedikit waktu yang dipakai oleh seorang yang berada pada kisah ini, hanya sekedar untuk melihat kakinya yang terkena duri atau terkena batu tajam. Dan pada akhirnya ia tidak lagi mendapatkan keselamatan dikarenakan segerombolan orang tadi pergi dan meninggalkannya, sebab beberapa waktu tadi ia pakai untuk melihat kakinya. Lalu kata beliau, فَكَيْفَ بِمَنْ ضَيَّعَ وَقْتَهُ فِي النَّظْرِ إِلَى أَشْوَاكِ الدُّنْيَا. Lalu bagaimana jika kita, orang-orang yang senantiasa melihat tentang duri, melihat tentang batu-batu tajam yang ada pada dunia ini, pekerjaan kita, kesibukan kita, dan lain sebagainya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan dia akan terlambat, dia akan terakhiri dari perlombaan menuju surga ini. Jamaah sekalian, sahabat Ikismen dirahmati Allah, karenanya sedetik pun, semenit pun, sejam yang kita lalui, itu adalah sangat berharga bagi kita untuk menggunakannya dalam perlombaan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis, saya teringat di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu an-nakhla fil jannah." Siapa saja yang menyebutkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka pohon kurmanya akan ditanam di dalam surga. Jadi bayangkan betapa kita telah kehilangan banyak tanaman-tanaman indah di surga saat ini. Dari kurma, anggur, tumbuh-tumbuhan yang indah yang akan ditanam di sisi Allah di surga, ketika kita melewati 1 menit atau melewati 1 jam tanpa ada zikir di dalamnya. Karenanya Rasulullah menyebutkan ini agar senantiasa kita berzikir kepada Allah hingga banyak kelebihan yang Allah akan berikan kepada kita, dan itulah falyatanafasil wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sahabat Ikismen dirahmati Allah, waktu ini sangat luar biasa dalam pandangan para ulama. Sangat luar biasa. Bahkan menurut mereka, di antara bentuk Allah memurkai seorang hambanya adalah hamba tersebut, digunakan hamba tersebut pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun dalam persoalan akhirat. Jadi kita bisa evaluasi diri kita, sahabat Yakisma, kapan kita ini sangat mulia di sisi Allah SWT. Lihatlah waktu-waktu kita yang Allah berikan di siang dan hari ini, siang dan malam ini, kemana saja kita menghabisi waktu-waktu tersebut. Jika waktu itu lebih banyak pada persoalan kelalaian, mungkin itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memurkai kita. Salah seorang tabi'in yang luar biasa, yang kemudian sebagian para ulama mereka mengatakan, kalau bukan karena Rasulullah itu adalah penutup nabi, maka bisa jadi dia bisa jadi sebagai seorang nabi. Betapa perkataannya itu persis seperti perkataan seorang nabi, yaitu Al-Imam Hasanul Basri. Kata beliau, "Ya bani Adam, innaka anta ayyam." Wahai anak Adam, manusia, sesungguhnya engkau ini adalah kumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Jika sebagian hari telah berlalu, maka sebagian dari engkau telah pergi. Wa yushaku in dhahaba ba'd an yadhhabal kull. Dan dipastikan kalau sebagian sudah pergi, maka sisanya lagi akan mengikuti. Wa anta ta'lam fa'mal. Dan engkau mengetahui hari-hari yang telah berlalu dari engkau itu, untuk engkau paham sekali, maka karenanya beramallah di sisa dari waktumu ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah,
Ini beberapa pandangan para ulama tentang waktu yang dengannya dalam pandangan Islam waktu itu bisa disebut al-waktu kas-saif in lam taqta'hu yaqta'uka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, maka dia akan kembali memotongmu. Tapi berbeda dengan orang materialis ketika melihat waktu. Mereka akan mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Tapi bagi seorang muslim, seorang mukmin tidak demikian. Jika kita tidak menghabiskan waktu ini dengan baik pada ketaatan, suatu saat dia akan menjadi saksi di sisi Allah SWT tentang kelalaian kita dalam menggunakannya menuju ketaatan Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, saya pada poin pertama ini yang mesti kita pahami, saya ingin tutup dengan salah satu kisah untuk poin pertama ini, yaitu tentang Abu Zakaria, salah seorang ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, yaitu Abu Zakaria bin Syarafuddin An-Nawawi. Sahabatnya Kismah, beliau wafat pada usia 45 tahun. Tapi hasil karya beliau, jika dibaca oleh orang yang seusia kita, katakanlah seorang yang usia 70-80 tahun, bisa dipastikan ia belum bisa untuk membaca seluruh karangan Imam Nawawi itu dengan selesai. Sampai tuntas. Karena begitu banyak karangan yang beliau hasilkan dari usia beliau 45 tahun itu. Jadi Allah berikan keberkahan pada usianya berlipat ganda. Nah, disebutkan mengapa demikian, hasil karya beliau yang begitu besar itu. Ketika ditanya tentang kenapa sampai demikian, kata beliau, wa baqitu sanataini lam adha jambi 'alal ard. Saya sudah hampir 2 tahun tidak pernah meletakkan lambungku ini terkena bumi. Jadi 2 tahun itu bisa dibilang beliau manfaati seluruh waktu yang beliau miliki untuk menghasilkan karya yang besar, yang kemudian saat ini para ulama-ulama kita menikmati karangan beliau, karya beliau, tulisan-tulisan beliau dalam beberapa disiplin ilmu, fikih, usul fikih dan lain sebagainya yang luar biasa itu. Walhamdulillah. Ini keberkahan yang Allah berikan pada mereka ketika mereka memanfaatkan waktu. Karenanya Abu Bakar bin Ayyash mengatakan, "Lau saqata min ahadihim dirham, la dhalla yawmuhu yaqul, ya lillahi dhahaba dirhami." Kita ini kalau ada satu uang kita yang hilang, 10.000 kah atau bahkan 100.000, bisa hampir sehari itu dia akan terus mengeluh tentang uangnya itu. 100.000 saya tadi hilang, tadi 10.000 tadi hilang, mau belanja tiba-tiba hilang. Akan terus diingat tentang 100.000 itu. Tapi kata beliau, wa ma'anna yadhhabu umruhu wa la yakul dhahaba umri. Setiap hari usianya itu terus pergi dan tidak pernah ia katakan telah pergi dari usiaku ini yang baik-baik, yang sangat baik, tapi tidak digunakan dalam ketaatan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sahabat Ekismi dirahmati Allah, hal pertama ini mesti diperhatikan dengan baik, yaitu idbit sa'atak, perhatikan waktu kita dalam perlombaan menuju surga Allah. Yang kedua adalah as-sayru sayrul qalb. Kita ketahui bahwa dalam perjalanan menuju surga Allah ini, menuju keridhaan dan cinta Allah ini, yang digunakan adalah hati. Kata si pengarang buku, laisa li'tibar fi sibakina bikammil a'mali albir fahasb. Dalam persoalan ini, perjalanan kita menuju surga ini bukan pada persoalan banyaknya amalan yang kita berikan. Kalau nanti sahabat Yakesma infak di Yakesma, bukan persoalan berapa banyak, meskipun juga butuh sebenarnya. Tapi yang paling terpenting adalah al-i'tibaru bilainil qalb. Ketika hati kita ini tersentuh, hati kita ini lembut, selalu terpaut dengan Allah SWT ketika misalnya menyerahkan 500.000, menyerahkan 1 juta, menyerahkan 100 juta, menyerahkan 1 miliar. Itu yang jadi terpenting adalah keterikatan hati kita dengan Allah, ketertautan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mereka mengatakan sayrud dunya yuqta'u bi sayril abdan wa sayrul akhirah yuqta'u bi sayril qulub.
perjalanan kita di dunia ini, sahabat Yakisma, akan terhenti ketika jasad kita ini tidak lagi bernyawa. Tapi perjalanan kita menuju Allah, menuju surga itu akan terhenti. Kapan? Ketika hati kita ini tidak lagi bernyawa, tidak lagi hidup, tidak lagi tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya fahamilah kita masing-masing bahwa dalam perjalanan ini, perlombaan kita di dunia ini untuk menuju surga Allah dan keridhaan Allah, yang mesti diperhatikan adalah hati kita. Seberapapun amal yang kita berikan, hendaklah dipastikan amalan itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, saya titipkan salah satu hadis Rasulullah SAW yang menegaskan betapa pentingnya hati ini. Yaitu ketika Rasulullah mengatakan, Inna aktsara syuhadai ummati ashabul furush. Akan banyak dari umatku ini yang termasuk mereka orang-orang yang syahid, bukan berasal dari medan perang, tapi mereka syahid di atas tempat tidur mereka. Wa rubba qatilin bainas saffain, Allahu a'lamu biniyati. Orang yang wafat di antara dua kubu, di antara kubu yang hak dan batil, Allah lebih tahu tentang niatnya. Apa maksud ketika dia sedang berperang, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya hati kita dalam proses perlombaan yang kita sedang jelaskan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun yang ketiga yang mesti kita pahami bahwa abwabul khairi maftuhah. Dalam perlombaan ini Allah membuka begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang dengannya kita akan mendapatkan poin yang kemudian menjelaskan tentang kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peserta dalam perlombaan ini, sahabat Yakisma, tidak mesti seorang yang kaya. Tidak mesti seorang yang sehat. Tapi siapapun dia, tua, kecil, atau kaya, miskin, sehat, dan sakit, semua kita bisa berada pada perlombaan ini. Tidak terkecuali. Setiap kita bisa ada pada perlombaan ini. Apapun profesi kita, kita akan masuk dalam perlombaan ini. Tidak sebagaimana perlombaan yang sering dibuat pada dunia ini. Ada batasan-batasannya, ada kriteria dan seterusnya. Tapi pada persoalan ini seluruh kita bisa masuk. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ketika sahabat-sahabat yang lain datang kepada Rasulullah bertanya, kata mereka, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya itu sudah pergi semua membawa seluruh pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kami juga salat, mereka berpuasa juga sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Cuma yang bikin beda adalah mereka bersedekah dengan harta mereka yang harta itu tidak kami miliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tatasaddaqun?" Tidakkah Allah telah menjadikan kepada kalian beberapa hal yang bisa kalian sedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kalian ucapkan dia menjadi sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang kalian ucapkan menjadi sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah menjadi sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kalimat la ilaha illallah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Wa nahyun an munkar sedekah. Wa fi bid'a ahadikum sedekah. Bahkan di kemaluan kalian terdapat sedekah buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini sahabat Yakisma menjelaskan pada hal yang paling terkecil pun kita di sana bisa mendapatkan kebaikan sebab pintu-pintunya itu Allah buka dengan luas. Nanti pada hadis yang lain bahkan Rasulullah mengatakan wa imatatul adza anit tariqi sedekah. Ada satu duri di jalan, pecah belin di jalan kita keluarkan, itu adalah sebuah sedekah yang kita akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah, apatah lagi beberapa hari yang lalu kita berada di 10 Zulhijjah di mana Rasulullah bersaksi 10 Zulhijjah itu yang luar biasa dan Rasulullah tidak menegaskan amal apa yang mesti kita lakukan. Justru Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyam al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." yakni al-ayyamul ashr. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari yang paling luar biasa dibandingkan dengan 10 Dzulhijjah itu.
di mana seorang melakukan amal soleh dalamnya. Rasulullah menyebutkan amal soleh, apapun itu bisa kita kerjakan, sebab dia adalah bagian yang akan mendatangkan poin besar buat kita untuk kedudukan kita mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah janganlah menjadi hamba-hamba Zulhijjah, hamba-hamba Sya'ban, hamba-hamba Ramadan, hamba-hamba Rabiul Awal, hamba-hamba Rajab. Saya sebutkan tadi sebab hari-hari besar berada pada hari-hari itu. Jangan cuma karena ada Maulid kita menjadi orang yang baik. Jangan cuma gara-gara Isra Mi'raj kita menjadi baik. Jangan gara-gara Sya'ban kita menjadi baik atau Ramadan kita menjadi baik, Dzulhijjah kita menjadi baik, haji dan lain sebagainya. Tapi jadilah hamba yang betul-betul rabbaniyan. Jadilah hamba yang betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla menasihati kita dalam Al-Quran. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai al-yakin datang kepada kita. Yakin itu adalah kematian atau ajal yang datang menjemput kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata pengarang buku, hadhihi syuhur wal a'wam wal layali wal ayyam kullaha maqadirul ajal. Bulan, tahun, malam, hari yang kita lalui ini semuanya adalah ketentuan-ketentuan yang akan ada ajalnya. Wa mawaqitul amal, ada waktu-waktu amal di dalamnya. Thumma tanqadi sari'an. Setelah itu ia akan pergi begitu cepat. Wa tamdi ba'idan, 10 Dzulhijjah itu akan semakin jauh dari kita. Walladzi awjadaha wa ibta'adaha wa ibtada'aha wa khassaha bil fada'il bakin la yazul. Wa da'imun la yahul huwa fi jamil awqati ilahun wahid wa li a'mal ibadihi raqibun syahid. Yang menjadikan waktu-waktu yang mulia itu, tempat-tempat yang mulia itu, ia jugalah yang menjadikan waktu-waktu lain yang tidak diberikan keistimewaan di bulan yang lain. Yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak tepat kita menjadi hamba yang terus berpacu dalam kebaikan ini menuju Allah hanya mengenal waktu-waktu tertentu. Adapun setelah Dzulhijjah kita akan kembali pada situasi kita sebagaimana sebelumnya. Dan karenanya Rasulullah SAW menasihati kita, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di waktu kapanpun, di tempat manapun, di bulan manapun, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, 4 hal ini yang mesti diperhatikan dengan baik. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang rusumul ishtirak. Untuk bergabung dengan perlombaan ini ada beberapa hal registrasi yang penting untuk difahami dalam bergabung dengan perlombaan ini. InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan kita berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.